Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Oneze Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat form login di Flutter. Dimana pada video tutorial ini nanti yang akan kita buat adalah seperti ini. Ada sebuah form, kemudian nanti di dalamnya berisi ada sebuah text field, username, kemudian ada yang password, kemudian ada satu buah tombol login. Nanti kita akan melakukan proses seleksi antara string yang kita masukkan, kita input di text field username maupun di password. Kemudian nanti proses seleksi itu akan dilakukan ketika kita klik tombol login di sini. Ya, nanti kalau misalnya benar, maka kita bisa memberikan aksi untuk memanggil halaman lain. Kalau dia salah, tidak sesuai dengan username dan password yang kita punya, maka ini mungkin kita boleh berikan snack bar untuk menyampaikan informasi kesalahan user dan password yang diinput. Oke, langsung saja kita coba buat project baru. Di sini sudah saya buat projectnya. Kemudian kita nanti akan mendesain ya seperti yang ini tadi. Tapi di sini kita butuhkan satu gambar ya, yang di atas ini. Ini ada sebuah gambar. Oleh karena itu kita siapkan terlebih dahulu gambarnya. Seperti biasa teman-teman mengcopy gambar itu ke dalam project kita ya, kita punya. Jadi kita coba cari gambar dulu, satu gambar saja. Nah, saya gunakan gambar yang ini ya. Jadi kita copy gambar yang kita gunakan sebagai logo ya di sini tadi. Di sini kita punya ada gambar satu. Kemudian kita cari gambarnya, kemudian kita copy saja gambar yang kita kehendaki itu. Kita copy, kemudian kita letakkan di folder project kita. Di project yang saya buat ini saya simpan di sini ya, foldernya adalah ini login_rec. Kemudian saya buka folder ini. Di dalam folder ini ada beberapa folder lagi yang menjadi bagian dari file-file project kita. Kita tambahkan satu folder baru di dalam ini. Terserah sih namanya ya. Kalau saya buat saja namanya image. Kemudian di dalam folder image ini kita pastikan gambar yang tadi yang kita copy tadi. Oke, dia sudah di sini ya. Setelah dia ada di dalam ini, maka kita lihat ya di di project kita tadi di Flutter ini sudah ditambahkan ya satu folder image sesuai dengan nama folder dari gambar kita tadi ya. Nama folder dari gambar kita ini tadi kan ini image ya, sama ya dengan. Kemudian kalau kita buka nanti folder ini, maka di dalamnya ada satu buah gambar ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan registrasi gambar ini ke file pubspec. Nah, kita buka file pubspec-nya ini, pubspec ya, ML-nya. Kemudian nanti kita registrasi ya gambar yang kita buat tadi dengan cara kita daftarkan dia pada bagian aset. Kita cari, kita scroll, kita cari aset. Nah, ini ada aset di sini. Ya, kita hilangkan tanda pagar dari aset ini. Begitu juga yang ini kita hapus. Kemudian kita ganti ini. Kita buat nama aset dari gambar yang kita gunakan yang ini. Yang kita mau daftarkan ini. Nah, dia sumbernya kan dari sini, alamatnya folder image. Kemudian nama gambarnya ini. Jadi ini nama foldernya sudah pas ya, folder image sama dengan yang ini. Kemudian nama gambarnya kita ganti menjadi logo.jpg ya. Jadi ini nama foldernya yang ini. Kalau tadi Anda buat ini dengan nama yang berbeda, maka sesuaikan. Kemudian garis miring ini nama filenya. Oke, karena hanya satu gambar maka hanya satu yang kita registrasi di sini. Kalau nanti banyak silahkan ditambahkan. Nah, ini kita tunggu sampai proses update-nya selesai ya. Ini jangan di cancel karena file yang kita registrasi di sini akan diupdate ke file pubspec-nya. Oke, kita tunggu saja. Nanti kalau sudah benar dia pastikan tidak ada garis merah di sini ya. Ya, garis berwarna merah, atau nanti ini dibuat tanda seru warna merah. Nah, itu berarti ada kesalahan ya di file pubspec kita. Oke, sudah ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian outputnya ini ada exit kode 0 ya. Kalau ini perintah yang muncul berarti sukses ya. Ini tidak ada kesalahan tadi pada proses registrasi atau proses update file pubspec kita. Kalau kodenya ini exit kode 0, tapi kalau nanti ini 1 maka ada yang salah. Oke, nah
Kalau sudah, ini kita close saja file ini, kita close. Kemudian setelah kita close, file-file yang ini tadi, sorry bukan file ya, coding yang ini tadi kita hapus saja karena kita akan bentuk coding yang baru ya. Jadi coding yang sudah ada di main.dat kita ini kita close saja, bukan kita close ya, kita hapus ya. Kita hapus semua, tinggal kita buat Ctrl A ya, atau kita tinggalkan importnya ini nanti juga boleh karena ini nanti kita pakai. Ctrl A kemudian delete, lalu kemudian kita akan buat coding yang baru ya, coding yang baru untuk membuat desainnya seperti ini tadi. Oke, jadi seperti biasa ya, kita buat codingnya, kita awali dengan import, kemudian tanda petik ya, package, kemudian flutter, kemudian kita pilih ya material.dat. Oke, yang ini titik koma, dan kita enter. Kita buat satu buah prosedur untuk pemanggilan desain halaman utama. Jadi kita buat void main, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, kemudian kita buat run app seperti ini. Kita buat di sini constructor cons, kemudian langsung kita buat material app. Oke, seperti ini di koma. Oke, material app-nya masih belum ada. Sorry, belum ada isinya ya. Jadi kita isi dulu material app-nya ini. Di material app-nya ini dia butuhkan halaman nama kelas dari halaman desain ya, halaman pertama. Jadi tutup kurung untuk material app-nya dan tutup kurung run app-nya kita turunkan saja seperti ini. Di dalam ini kita buat titelnya terlebih dahulu. Titelnya kita buat saja ini contoh atau latihan login seperti ini. Kemudian dia butuhkan home. Nah, home ini adalah perintah untuk mencatatkan atau memberitahu material app itu nanti desainnya apa. Jadi ini yang kita lihat ini sekarang, desain yang kita lihat ini itu dibutuhkan oleh material app. Jadi yang dia catat di sini yang butuh dia adalah nama kelasnya saja ya. Jadi kita buat saja, kita asumsikan saja di sini nama kelasnya nanti adalah halaman login. Ya, seperti ini. Atau boleh kita buat halaman pertama. Oke, seperti ini. Buka kurung tutup kurung ya, seperti ini. Karena ini kelas. Oke, setelah itu ini masih digarisbawahi karena kelasnya belum ada, maka kelasnya kita bentuk di bawah prosedur void main. Kita tinggal memanggil jenis widgetnya saja, kita buat st. Nah, ini nanti otomatis muncul. Kita coba gunakan saja stateful. Langsung kita ketik di sini nama kelasnya halaman pertama sesuai dengan ini tadi. Ya, ini sudah tidak digarisbawahi ya karena kelasnya sudah ada. Ini sudah kita buat kelasnya. Oke, berikutnya di bagian widgetnya, tepatnya di bagian return ini, kontainer ini kita ganti dengan scaffold. Scaffold, kemudian berikutnya di bagian scaffold ini, biasanya kita gunakan app bar ya, tapi di contoh ini nanti tidak ada app barnya. Ya, judul dari formnya tidak ada, maka kita abaikan app bar itu, kita langsung ke body. Ya, body, kemudian kita gunakan saja container di sini. Container. Oke, kita mau buat backgroundnya dulu yang ini, yang backgroundnya yang warna hijau ini dan putih ini. Kita gunakan background yang yang background warna putih ini ya, yang warna hijau maksudnya. Kita gunakan sistem pemberian background itu nanti adalah gradient. Tapi kita atur besarnya dulu. Kita buat di sini width dari kontainer itu adalah double infinity. Kemudian height-nya kita buat juga double infinity. Oke, jadi double infinity ini ya, double infinity ini maksudnya dia akan mengikuti ukuran layar, lebar layar dan ukuran dari tinggi layar. Jadi otomatis ya. Jadi kalau ukuran layar kita 5 inci, maka nanti kontainer itu dia akan buat ukurannya width-nya 5 inci, height-nya juga 5 inci seperti itu. Oke ya, setelah ukuran ini kita buat, baru kita buat warnanya ya. Nah, karena warnanya ini kalau kita lihat warnanya ini kan ada dua ya, ini warna hijau kemudian putih ya seperti ini. Nah, kita gunakan yang gradient. Oke, kita buat warnanya ya. Untuk membuat warnanya itu kita awali dengan decoration dulu. Decoration, kemudian box decoration. Oke, kita turunkan tutup kurungnya. Untuk box decorationnya kita awali dengan pemberian warna. Nah, karena warnanya itu tadi yang gradient, maka kita buat di sini gradient. Kemudian kita pilih jenis linear, gradient. Kemudian baru kita tentukan warnanya. Ini saya turunkan dulu supaya lebih jelas.
Nah, untuk warnanya itu, ini nanti saja kita isi. Untuk warnanya itu kita butuhkan begin. Jadi awal dari gradiennya ya, begin. Kita buat di sini alignment. Kita banyak ya di sini ya. Banyak ya di sini, ada alignment button center, kemudian button left. Ini nanti boleh ya teman-teman bisa pilih yang mana saja. Misalnya saya pilih untuk beginnya adalah button left, kemudian N-nya gradien akhirnya itu alignmentnya button right ya, seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Baru kalau sudah kita buat itu, kita buat color, kemudian colors, karena ada dua warna ini nanti, maka kita buat dalam bentuk array seperti ini ya. Kita buat color pertamanya, misalnya apa namanya, blue ya, blue. Kemudian warna keduanya colors yellow misalnya, colors colors kemudian yellow. Nah, seperti ini ya. Ini ada koma ya di sini. Mungkin ini perlu saya buat dulu cons di sini supaya warna birunya itu hilang. Nanti kalau ada yang menggunakan children, ini harus dihilangkan nanti. Ini untuk sementara saja. Oke, jadi kita buat seperti ini ya. Jadi gradient, linear gradient, beginnya adalah alignment button left, kemudian end-nya adalah button right. Warnanya adalah biru dan putih. Oke ya, coba saya jalankan dulu ini ya. Save. Oke, ini ya sudah berhasil kita tampilkan. Ini tadi warna pertamanya adalah blue, warna biru, kemudian warna keduanya adalah kuning. Jadi dia ada dua warna ya seperti ini. Nanti kalau kita buat misalnya ini yang lain, boleh ya, silahkan dimodifikasi nanti sesuai dengan keinginan ya. Misalnya top left, save dia, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti boleh dimodifikasi warnanya juga, boleh silakan dirubah-rubah. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini, kita mau buat yang ini tadi. Jadi ada kotak ya di dalamnya seperti ini. Kemudian nanti di dalam kotaknya baru kita letakkan beberapa objek. Oke ya, jadi sekarang kita tambahkan kotaknya tadi setelah dekorasinya ya, di bawah box decoration penutup. Kita buat di sini card ya. Child ya, kemudian card. Oke. Nah, kemudian coba kita jalankan dulu. Nah, kita lihat di sini cardnya tadi adalah yang warna putih ya. Kalau diperhatikan dengan seksama, yang warna putih ini adalah card yang baru kita buat tadi, sedangkan yang warna biru di belakangnya itu adalah backgroundnya tadi. Ini. Jadi yang card ini tadi itulah yang warna putih, sedangkan yang warna biru di belakangnya, nah ini tadi yang backgroundnya ini, yang kontainer. Nah, bagaimana caranya ini supaya kita bisa perkecil? Nah, caranya tinggal kita buat di kontainer ini, kita tambahkan padding ya, sebelum width-nya tadi atau setelah width juga boleh. Padding. Nah, kemudian kita buat saja seperti biasa ya, edge, insert, all. Kita buat saja padding di setiap edge-nya itu adalah, misalnya kita buat 50 seperti ini ya. Oke, kita save. Jadi nanti si kontainer ini dia memiliki padding ya, batas area yang bisa ditempati oleh sebuah objek ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu masih besar, boleh ini kita tambahkan misalnya 100, serah ya, suka hati sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah kecil. Nah, saya lupa tadi untuk menghilangkan watermark-nya ini ya, debug-nya ini, kita tambahkan perintahnya di bagian void main ya, di sini ya. Boleh di atas title atau di bawah homepage juga boleh. Jadi perintahnya debug show checkit mode bannernya, ini kita buat nilainya false. Oke, untuk menghilangkan watermark-nya ini. Nah, sudah hilang ya. Oke, kita kembali ke kotak putih ini tadi, card kita. Ini agak kita desain sedikit, kita dekorasi. Kita tambahkan sama dia di sini elevated button. Kita buat saja 10. Ini nanti kebayangannya. Kemudian warna bayangannya kita buat shadow color.
shadow colornya kita buat misalnya colors, kita buat red ya, warna merah ya. Save. Nah ini sudah agak berwarna merah ya di bawah. Oke, sekarang kita tampilkan gambar yang tadi di bagian ini ya, tapi kita buat dia dalam bentuk lingkaran ya seperti ini. Agar ukuran dari lingkaran itu nanti bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan masukkan dia di dalam sebuah widget yang lain. Kemudian sebelum kita lanjutkan itu, perlu saya beritahukan bahwa si card ini dia memiliki satu property children ya. Bukan children tapi child. Ya, child ini nanti gunanya supaya kita bisa menempelkan objek di dalam ini. Tapi karena property ini adalah child, berarti dia hanya boleh menempelkan objek di dalam ini sebanyak satu. Ya, padahal kita tadi kan inginnya ini membuat gambar di sini, ada text field di sini, ada text field di sini, ada mungkin button di sini. Ya. Nah, oleh karena itu maka langkah yang kita lakukan adalah childnya si kotak putih ini tadi atau card, kita usahakan adalah widget yang memiliki children, contohnya column ya, column. Nah, ini. Jadi kenapa juga kita pilih column di sini? Karena sekali lagi kalau kita lihat susunannya ini, dia susunannya apa ya? Vertikal dari atas ke bawah. Nah yang ini tadi. Ini ya, jadi susunan itu dari atas ke bawah. Jadi lebih tepatnya kita pilih ya column. Tinggal kita buat children-nya. Oke, nah seperti ini children titik 2. Kemudian children pertamanya kita buat di sini container ya, supaya nanti bisa kita atur ya ukuran yang ada di dalamnya container. Ini anak pertamanya children. Nah di dalam container ini kita buat width-nya misalnya 100, height-nya juga 100 ya. Kemudian isinya child-nya adalah, nah untuk membuat gambar bulatan tadi lingkaran ya, berbentuk lingkaran seperti ini lingkaran, itu nama widgetnya adalah circle avatar ini. Oke, circle avatar, coba dulu kita jalankan, kita lihat apakah sudah ada circle avatarnya. Nah ini ya. Nah, kemudian kalau mau kita perbesar ini ya boleh ya, suka hati ya berapa ukurannya. Jadi circle avatar ini dia akan mengikuti besarnya si container ya. Jadi berapa besarnya si container dia akan mengikuti seperti ini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita buat ini, baru kita inginkan yang ini tadi lingkaran ini backgroundnya itu kita ganti dengan gambar yang kita punya tadi. Ya, kita mau menampilkan gambar sebagai backgroundnya si circle avatar ini. Ya caranya bagaimana? Tinggal kita buat di circle avatar ini tadi background image ya. Nah, ini ada background image. Nah karena sumber gambarnya tadi dari aset kita, dari file yang sudah kita kopikan tadi ke project kita, maka sumbernya ini kita buat aset image. Aset image. Oke, kemudian tinggal kita masukkan saja nama asetnya. Kita hapus ini, kita buat tanda petik. Nama asetnya itu tadi adalah seperti yang kita registrasi di file paspec kita ya. Di sini tadi kita buat asetnya adalah image logo.jpg. Nah, kita ikuti itu sini. Kalau memang ini yang kita gunakan ya gambar logo ini. Jadi sebutkan nama foldernya, kemudian nama file. Diikuti dengan ekstensi gambarnya ya. Jadi di sini kan nama foldernya adalah image nama filenya adalah logo.jpg. Sesuaikan dengan ini tadi. Oke, kalau sudah, coba kita save. Kita lihat dulu apakah terbaca gambarnya. Kalau terbaca berarti ini sudah selesai. Kalau nanti misalnya sudah benar tadi registrasinya kita buat, kemudian coding yang di sini juga sudah benar, kemudian gambarnya tidak terbaca, maka ada baiknya ini di restart kembali ya Flutternya supaya file pubspec-nya tadi bisa terbaca. Oke, mungkin saya restart dulu supaya terbaca gambarnya itu ya. Oke, setelah kita jalankan ini ya, sudah tampil gambarnya tadi di sini. Ini tadi gambarnya tinggal kita buat ya, background image, kedua asset image, kemudian tinggal kita sebutkan saja nama asetnya. Nama asetnya tadi image logo.jpg sesuai dengan alamat gambar tadi
yang kita buat di dalam project kita. Ya. Tadi gambar kita itu kan ada di folder image, kemudian nama filenya adalah logo.jpg. Ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ini berarti berikutnya tinggal kita buat ini ya, text field-nya ya, text field. Nah, kalau kita lihat susunan dari text field-nya ini, susunannya ini kan apa ya, apa namanya, dari atas ke bawah ya, atau vertikal ya. Jadi kita nanti bisa memuatnya di dalam satu kontainer terlebih dahulu, baru di dalam kontainer itu kita akan menggunakan layout yang kolom ya. Nah, ini tadi sudah selesai yang kontainer ini. Selanjutnya kita buat koma di sini, kita lanjutkan. Children berikutnya adalah membuat yang ini ya, tapi ini kita atur dulu layoutnya. Kita coba gunakan apa namanya, kontainer kontainer, kemudian di dalam kontainer ini kita buat childnya adalah kolom. Kolom. Kolom itu memiliki children supaya nanti kita bisa menempelkan objek ke dalam kolomnya. Ini ada titik 2 ya, saya ulang, children. Seperti ini. Berikutnya untuk childrennya nanti baru kita buat ini. Ada apa ya? Ada text field pertama, ada text field yang kedua. Nah, coba kita buat dulu text field yang pertama. Berarti tinggal kita buat text field. Ini ya, text field yang ada dalam kurung, bukan text form ya, text field. Nah, berarti ini nanti isi pertamanya. Coba misalnya kita apa namanya? Kita jalankan ini. Jadi ini ya sudah ada di sini, bisa kita lihat. Kalau kita on focus di sini, kita klik di objek text fieldnya tadi, maka kursor bisa masuk ke dalam dan kita bisa menginput teks di dalam seperti ini. Cuman ini kan garis datar doang ya, kita mungkin perlu mendekorasi ini nanti. Kemudian kalau kita lihat di sini kan objek dari text fieldnya ini sudah mepet sekali ya dengan pinggir kotak yang warna putih atau cut kita tadi. Bagaimana kalau kita buat padding? Jadi tinggal kita buat di kontainernya ini tadi, kita tambahkan padding ya sebelum child. Padding, kemudian edge insert all, kita pilih yang all. Kita buat saja jaraknya 10. Ini nanti agak masuk ke dalam ya, garisnya tadi itu masuk ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang untuk yang dekorasinya ini bagaimana kalau kita buat jadi kotak misalnya ini ya, seperti tadi ya, yang ini tadi kan kotak-kotak ya seperti ini. Nah, itu kita dekorasi. Jadi di text field ini tinggal kita buat decoration, kemudian input decoration, input decoration seperti ini. Kita turunkan saja tutup kurungnya. Kemudian input decorationnya itu kita mulai dulu untuk pemberian garisnya ya, garisnya. Nah, untuk garisnya itu adalah border. Kemudian side border. Ini outline ya, outline border, input border yang ini ya, outline input border, bukan outline border ya, tapi online input border. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kita enter saja untuk kurungnya. Ini ada border side. Border side-nya kita buat lagi border side. Kemudian width kita buat saja 2,0. Width 2,0. Artinya width-nya ini adalah lebarnya ya. Mungkin saya tambahkan dulu apa di sini ya, supaya hilang nanti warna birunya, tapi nanti kita ini ya, kita hilangkan lagi ini saya tambahkan di sini saja. Konstanta. Tapi nanti kalau ada yang pakai child di sini di objek berikutnya ini tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan cons ini, nanti akan kita hilangkan. Ini width-nya, sehingga kalau kita jalankan ini sekarang, maka nanti text field kita tadi akan berbentuk kotak ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya, jadi dia sudah berbentuk kotak.
Nah, kemudian kita bisa menambahkan dekorasi dari ini ya, misalnya kita tambahkan labelnya dan yang lain. Berarti kita tambahkan di bawah apa ya, di penutup decoration ini decoration tadi, ini penutupnya, kita enter saja. Kita coba tambahkan di sini label, decoration, di sini ya, bukan di bawah input decoration ya. Kita tambahkan dia di bawah outline border ya. Di sini kita buat koma. Kemudian karena kita bekerja masih di dalam decoration ya, kita buat di sini label text ya. Label textnya kita buat saja misalnya npm atau ini user ya, username ya, seperti ini. Kemudian ada nanti satu lagi hint text, kita buat saja ini misalnya input username Anda. Coba kita save dulu supaya nanti kita bisa tahu apa perbedaan label dan hint. Label itu adalah yang ini ya, yang username. Coba saya klik di dalam ini, maka label tadi naik ke atas, dan tulisan input username ini itu tadi adalah hint ya. Saya klik di luar, maka labelnya masuk ke dalam ini. Kita klik lagi, maka input username Anda ini yang hintnya tadi akan ditampilkan. Nah, hint ini akan hilang dengan sendirinya ya, otomatis hilang ketika kita berikan isi dari text field ini. Contoh ya, kita buat teksnya, nah itu hintnya akan hilang. Tapi kalau text field itu isinya kosong, maka hintnya tadi akan tampil. Ini hanya untuk memperkuat petunjuk saja ya, apa yang akan kita isi di dalam sebuah text field. Oke ya. Nah, kemudian untuk membuat di bawahnya, berarti kan tinggal kita copy saja yang ini tadi. Kita copy text fieldnya sampai penutup text fieldnya ya. Kita copy, kemudian kita letakkan di bawahnya. Ini kita buat koma dulu, kita letakkan di bawahnya. Tapi ini kita ganti ya, bukan username lagi, tapi ini password. Ini juga kita ganti menjadi input password Anda. Save. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, tetapi kalau ini kita lihat sudah dempet sekali ya, password kotak apa, text field password dengan text field name ini sudah dempet sekali. Nah, kita bisa memberikan jaraknya ya dengan memanfaatkan size box di sini. Ya, ini tadi text field yang pertama, ini text field yang kedua. Saya kasih size box di sini. Size box. Kemudian kita buat saja height-nya, itu 10. Koma. Oke ya, kita save supaya nanti ada jarak antara text field yang pertama dan yang kedua. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ada juga itu kita bisa memberikan icon ya di dalam text field ini. Bisa kita tambahkan misalnya di username ya. Jadi text field username itu adalah yang ini. Kita tambahkan masih di bagian decoration ya. Berarti di bawah ini kita buat koma. Namanya kalau kita buat icon di depannya itu namanya adalah prefix icon. Ini icon, dalam kurung icons, lalu kita cari iconnya yang mau kita gunakan ya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Icons. Oke, tinggal kita pilih saja. Misalnya di sini saya pilih person seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita save. Nah, ini kan ada. Oke ya, ini sudah ada ya. Jadi nanti tergantung dari selera masing-masing ya untuk prefix icon ini apa. Oke, kemudian untuk yang passwordnya, kita butuhkan yang ini ya, gambar mata ya, atau ini visibility. Nah, tetapi nanti visibility-nya ini, simbolnya ini bukan icon ya, tapi kita gunakan yang button icon ya, untuk yang password ya. Nah, untuk membuat yang seperti ini tadi, kalau yang ini namanya adalah, kalau yang ini tadi namanya adalah prefix gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini namanya suffix. Coba kita buat di password ya, suffix icon. Nah, kita buat misalnya suffix iconnya, kita gunakan saja dulu icon untuk sementara. Icon dalam kurung icons titik,
Kita cari ikonnya, nanti yang kita gunakan itu apa saja. Misalnya visibility ya. Oke, seperti ini. Kita save. Nah ini dia, jadi di sebelah kanan ya. Kalau yang prefix tadi sebelah kiri, kalau suffix itu sebelah kanan. Oke, itu ya mengenai yang ini. Nah, untuk yang ini, untuk password ini, maka kalau password itu kan nggak mungkin, kalau kita ketik password kita nggak mungkin terlihat seperti ini ya. Kita perlu rahasiakan atau invisible. Nah itu gunanya tadi yang ini, icon mata ini. Jadi nanti ada kalanya kita mau tampilkan atau tidak ditampilkan, ya. Nah oleh karena itu maka untuk suffix ini nanti kita modifikasi ya. Ketika ditampilkan seperti ini tulisan karakter aslinya ya, maka gambarnya seperti ini. Tapi nanti kalau misalnya dirahasiakan, maka gambarnya apa? Oleh karena itu maka di suffix icon ini nanti kita akan modifikasi dengan menggunakan kondisi. Tapi sebelumnya kita harus deklarasikan terlebih dahulu untuk membuat ini lebih rahasia. Kalau rahasia ya, kalau dirahasiakan ini kan biasanya password itu dibuat bintang ya, seperti ini gitu ya. Nah supaya bisa menjadi bintang dia, sebenarnya boleh kita tambahkan di sini ya, di text fieldnya si password tadi kita tambahkan di bagian di atas decoration, kita buat di sini of secure text ya. Of secure text kita buat di sini nilainya true ini ya. Jadi artinya kita amankan teks itu, diamankan dengan cara dibuat jadi bintang. Jadi kalau saya masukkan di sini ABC ya, maka dia selalu dirubah menjadi simbol bintang. Nah, gunanya ini nanti tanda mata ini, simbol mata ini atau ikon mata ini, kalau kita klik maka dia akan tampil seperti karakter-karakter biasa ya. Nah, itu nanti yang akan kita kondisikan penggunaan simbol yang ini. Oke, berikutnya kalau begini sudah kita buat seperti ini bintang ini. Sekarang kita akan membuat seleksi terhadap icon yang tadi ya, icon dari password. Nah, terlebih dahulu kita deklarasikan satu variabel dulu yang menampung nilai ini ya, visibility ini. Nah, itu kita letakkan di atas widgetnya si scaffold. Jadi Anda cari scaffold, di atasnya itu ada override, di atasnya lagi ada kelas. Di sini kita deklarasikan variabelnya. Nah kita buat dia karena tipenya tadi itu nilainya untuk obscure-nya itu atau untuk mengamankan teksnya itu nilainya ada 2 ya. Kalau nggak true false, makanya tipenya kita buat di sini boolean atau bool. Kemudian kita buat saja namanya visibility password ya. Kita buat saja seperti ini ya, visibility password sama dengan kita buat saja dulu di sini false. Seperti ini, titik koma. Oke ya, jadi nanti yang menampung nilai variabelnya itu atau nilai true dan false itu adalah variabel ini, visibility password ya. Atau terserah ya, ini boleh diganti dengan yang lain. Oke, sehingga kalau misalnya ini tadi kita buat obscure textnya sama dengan true, maka seharusnya tadi ini nilainya adalah true. Jadi coba saya buat dulu true ya. Maka di sini tinggal kita panggil saja visibility password di sini. Nah, ini nilai obscure textnya tadi kita panggil visibility pass. Itu sama saja dengan yang tadi ya. Ini visibility password. Visibility password. Nah ini tadi ya, ini pengaruhnya ini kita hilangkan ya. Kalau Anda teman-teman tadi sudah menambahkan ini, kamu hilangkan dulu, hilangkan supaya ini bisa digunakan. Nah sehingga kita bisa menggunakan visibility. Oke, ini mungkin kita bersihkan dulu karena ini banyak sekali warna biru jadi agak terganggu ya untuk melihatnya. Kita tambahkan cons ya. Oke, di sini juga kita buat konstanta sehingga bisa tidak biru ya seperti tadi. Oke, yang di atas ini juga nanti boleh kita ini perbaiki.
Oke ya, jadi kita tambahkan di sini obscure visibility sehingga nanti kalau kita save, kemudian kita masukkan misalnya passwordnya di text text field password, maka itu dirubah menjadi tanda bintang ya seperti ini. Karena tadi nilai visibility-nya itu kita buat true. Ya, visibility passwordnya, variable visibility-nya itu kita buat true. Sehingga kalau kita buat di sini tadi obscure text-nya visibility, ini tadi kan visibility nilainya true ya, makanya dibuat seperti ini. Tapi kalau gini kita ganti menjadi false, berarti nanti nilainya ini juga adalah false, gitu ya. Berarti kalau false berarti tidak diamankan, ya. Kalau false dia berarti tidak diamankan, berarti ditampilkan karakter. Nah itu ya seperti tadi. Oke, ini dulu kita buat saja dulu false ya, false seperti ini. Nanti kita atur ya untuk membuatnya true atau false. Oke, jadi tadi sudah kita buat di sini obscure text-nya. Sekarang kita atur ini supaya ini bisa diklik. Nah, berarti suffix ikonnya tadi bukan icon ini kita pakai, tetapi icon button ya, icon button yang ini. Icon button. Nah, dia memiliki on press dan on press dan icon ya. Oke, sepertinya ini tidak memperbolehkan menggunakan cons. Ini kita hapus. Nah itu ya, jadi Anda perhatikan itu ya. Nanti kalau ada seperti ini icon button yang dibuat garis merah. Coba Anda lihat pemakaian konstanta ini atau konstruktornya. Anda hapus dulu karena bukan konstruktor ya. Nah kemudian ini on press-nya ini kita turunkan dulu. Seperti ini, penutupnya juga kita turunkan. Nah untuk on press-nya kita buat saja dulu. On press-nya itu kita buat buka kurung tutup kurung biasa ya. Kemudian tutup kurung buka kurung kurawal. Nah untuk ikonnya ini kita isi dengan variabel yang menampung nilai password tadi atau visibility dari password kita. Ini variabelnya tadi kita buat ya, visibility password. Nah, ini tadi yang sudah kita deklarasikan di bagian awal. Ini ya visibility pass. Buat di sini. Kemudian tanda tanya. Kemudian kita buat di sini kalau dia nanti nilainya false ya, nilainya false, maka ikonnya adalah tinggal kita buat di sini icon. Nah, kita pilih saja ikonnya adalah visibility. Ini. Kita pilih visibility. Tapi kalau tidak berarti tinggal kita buat titik 2. Ikonnya adalah kita cari lagi dari icon visibility off. Nah ini ada visibility off. Oke seperti ini ya. Mungkin saya rapikan dulu. Nah jadi ya seperti ini. Jadi ketika kita tekan nanti ini tombol ini, maka ikonnya itu berubah-berubah ya. Kalau dia posisinya visibility-nya adalah true, maka ikonnya adalah visibility, icon visibility mata seperti ini. Tapi kalau tidak nanti berarti di off kan. Oke ya, mungkin lebih jelas kita jalankan saja dulu supaya Anda bisa lihat hasilnya ya. Nah ini masih belum ya, belum bisa karena belum kita panggil ya yang belum kita panggil ya perintahnya. Jadi misalnya tadi ini masih seperti ini ya, ini belum ada fungsinya karena belum kita panggil. Seharusnya di sini ya, di on press ini. Oke kita turunkan dulu ini. Nah supaya bisa berfungsi icon ini nanti icon yang kita buat di sini tombolnya ya, tombol atau icon button kita buat di sini set state. Nah, kita pilih yang ini ya, set state yang ada functionnya sudah ada dalam kurungnya. Lalu kemudian kita buat di sini tadi variabel yang menampung nilai passwordnya ini adalah bukan nilai variabel ya, variabel yang menampung security ya atau obscure dari password kita ini adalah visibility pass. Berarti kita buat visibility pass sama dengan not visibility pass. Jadi ini variabel not ya, yang tanda. Jadi yang tanda seru ini variabel not ya, tidak ya. Kemudian di sini tadi di atas ini kita buat obscure text-nya bukan false. Tadi kan ini false ya, kita buat ya nilainya false. Berarti pertama itu kita buat dia obscure-nya itu dikasih bintang atau dirubah menjadi bintang. Berarti ini bukan false, berarti not false. Berarti artinya true. Nah, di sini ya kita tambahkan ya tanda seru ya. Sedangkan di sini
Ketika kita tekan itu, maka yang false itu menjadi true. Nah, ini ya not false ya. Nah, kita save dulu. Nah, misalnya kita isi ya passwordnya 12345. Nah, ini kan sudah dibuat jadi bintang ya. Tapi kalau kita klik ini, dia ditampilkan seperti ini. Kita klik lagi matanya ini, nah dia disembunyikan atau dirahasiakan. Nah, itu gunanya tadi yang ini. Oke ya, jadi ikonnya pergantian ikonnya kita lakukan di bagian suffixnya. Kemudian kita kasih fungsinya, nanti kalau diklik dia apa yang terjadi, kalau diklik lagi berubah ikonnya, kalau diklik ikon itu apa yang terjadi. Nah, ini nanti bisa kita buat kondisinya di sini. Oke, baik ya, itu untuk password. Nah, untuk user itu nanti tinggal kita ambil saja untuk kita bandingkan ketika kita lihat kebenaran dari user dan password yang kita inputkan di sini. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di sini satu tombol ya, tombol login ya di bawah ini. Berarti tinggal kita buat, kalau tadi ini text field yang pertama sudah, text field yang kedua sudah. Sekarang berarti di penutup text field ini kita tambahkan lagi ya, koma. Kita tambahkan satu lagi button ya. Nah, tapi supaya berjarak nanti kita tetap gunakan ini tadi ya, size box ya. Oke, kita buat size box. Size boxnya kita buat saja height-nya, kita buat saja 10 supaya nanti berjarak ya. Ini koma, kita buat koma, ini kita buat cons ya supaya hilang warna birunya itu. Kemudian kita buat di sini berikutnya adalah tombol. Nah, salah satu tombol yang biasa kita gunakan adalah elevated button. Ini ya, elevated button. Nah, dia butuhkan on press dan childnya. Jadi childnya kita isi nanti dengan teks supaya bisa kita tampilkan teks ya ke tombol. Ini teks, kita isi saja teksnya adalah login. Oke, seperti ini. Oke, kita buat saja lah seperti itu ya. Kemudian on press ini coba kita kosongkan saja dulu. Kita buat dalam kurung, kemudian buka kurung perawat dan tutup kurung perawat. Nanti perintahnya di sini. Kita save dulu, kita lihat. Nah, ini ya sudah ada ya topologinya. Nah, nanti kalau kita klik ini, maka yang terjadi itu adalah yang pertama, kita akan menseleksi apa yang kita inputkan di username dan password dengan username dan password kita yang sebenarnya. Nah, itu ya. Nah, katakan password kita yang sebenarnya itu adalah ini. Jadi kita deklarasikan di bagian deklarasi variabel dulu ya, di scaffold tadi ya, di atas scaffold ya, di kelasnya, di tempat variabel visibility tadi. Kita buat di sini password asli kita, misalnya kita buat saja final string, ya tipenya adalah string. Kemudian kita buat namanya adalah my user sama dengan, nah ini user kita adalah misalnya katakan admin. Kemudian password asli kita final string my password ya sama dengan 12345 seperti ini ya, di koma ini kita betulin dulu final. Ya, seperti ini. Jadi ini password kita yang asli itu, usernya adalah admin, passwordnya adalah 12345. Nah, ini nanti yang akan kita bandingkan. Jadi kalau misalnya sudah saya buat di sini passwordnya yang saya masukkan adalah 1ABC, katakan ABC, kemudian passwordnya adalah 123, maka ini akan dibandingkan apakah yang saya input di text field username ini sama dengan my user, variabel my user. Apakah password yang saya inputkan di text field password ini sama dengan my password. Nah, itu ya. Jadi ini tadi adalah user dan password kita yang asli ya. Ini disimpan di dalam variabel my user dan ini my password, my pass ya. Di variabel untuk menampung user asli dan password asli. Nah, ini yang akan dibandingkan nanti ke dalam text field. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa kita ambil ya? Isi dari text field ini atau string yang sudah kita inputkan di dalam text field ini, bagaimana supaya kita bisa ambil? Maka kita harus buat sebuah kontrol ya. Kita buat sebuah kontrol atau yang mengontrol nanti objek ini. Jadi kita deklarasikan saja variabelnya di sini. Kita tinggal buat ya. Misalnya di sini kita buat text editing controller. Kita buat saja namanya misalnya C user. Jadi C user itu adalah control user ya, variabel yang mengontrol user, sama dengan text editing controller. Jadi seperti ini.
Oke, begitu juga ini. Kita buat juga variabel yang mengontrol ini nanti seperti tadi text editing. Ya, kita copy saja ya yang ini. Kita ganti ini menjadi C password. Jadi C user dia nanti yang mengambil isi dari text field username, sedangkan C password dia nanti akan mengambil nilai atau string yang ada di dalam password. Sehingga nanti kita tinggal tinggal bandingkan saja ya yang ini. Jadi apakah C user sama dengan my user? My user ini tadi yang asli ya. C user kita ambil dari apa yang kita inputkan di form kita, gitu ya. Apakah C user sama dengan isi dari my user? Apakah isi variabel C password sama dengan isi dari my password? Jadi gampang ya, logika sederhana ya, tinggal kita bandingkan saja. Oke, jadi bagaimana supaya C user ini dan C password ini bisa berfungsi untuk mengontrol masing-masing text field ini? Maka variabel ini harus kita letakkan di setiap fieldnya. Jadi kita lihat coding text field username tadi adalah di sini ya. Jadi kita letakkan di sini ya supaya nanti yang mengontrolnya tadi, variabel-variabel yang mengontrolnya itu memang betul-betul bisa nanti mengontrol setiap text field. Maka kita letakkan variabel ini di, kalau misalnya C user ini kita buat untuk mengontrol username, maka kita letakkan di coding text field username. C user ini coding tadi untuk text field username. Berarti kita tinggal buat di sini di atas decorationnya ya. Jadi tinggal kita buat controllernya adalah C user. Oke, seperti ini ya. C user. Nah ini dia nggak mau ya karena ada konstanta di sini. Jadi kita hilangkan konstantanya itu karena bukan constructor ya. Ini kita hilangkan. Oke, seperti ini. Jadi kita tambahkan saja di sini di decorationnya ini. Supaya bisa hilang ya warna birunya. Jadi kita tambahkan sini ya. Begitu juga untuk yang password. Jadi yang mengontrol password itu tadi adalah ini ya, C pass. Berarti kita tambahkan di bagian passwordnya. Ini tadi text field untuk passwordnya. Kita tinggal tambahkan di atas objek code-nya tadi. Controllernya adalah C pass. Oke, seperti ini. Oke ya, berarti ini password ini atau text field password itu dikontrol oleh variabel C pass. Kemudian text field yang username ini itu dikontrol oleh variabel C user. Sehingga nanti ketika kita klik login ini sebenarnya tinggal kita bandingkan saja isi dari variabel C user dengan user asli kita. Begitu juga isi dari variabel C password dengan variabel password yang asli ya. Jadi tinggal kita buat di sini. Boleh saja sebenarnya ya langsung saja ketika kita klik tombol ini ya, di bagian ini di sini boleh saja, atau kita buat dalam satu sub prosedur baru. Nah, kita letakkan di bawah kelas widget ya, di bawah kelas ini ya, artinya dia nanti masih berada di dalam kelas halaman step-nya kita. Oke, berarti kita letakkan di sini, kita turunkan yang terakhir ini, penutup yang terakhir. Kita buat di sini satu void main, bukan void main ya, void prosedur maksudnya ya, void check password, check login lah, kita buat check login. Oke, buka kurung biasa ya, buka kurung biasa. Kita buat di sini boil context. Ya, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jadi kita tinggal periksa saja ya. Kalau saya buat tadi di sini, ini password asli kita ya. Saya coba copy dulu di sini, tapi ini hanya panduan saja. Oke, saya buat saja di sini ya. Kemudian kita nonaktifkan saja. Nah, ini hanya kita ya, hanya contoh supaya nanti kita tidak repot untuk melihatnya, mengecek. Oke, jadi caranya sebenarnya sederhana ya caranya. Oke, jadi tinggal kita buat di sini ya, if buka kurung tutup kurung biasa, kemudian buka kurung kurawal. Oke, jadi dalam kurung biasa ini itu kita isi dengan kondisi. Jadi tinggal kita bandingkan saja. Jika isi yang ada di dalam ini, nah ini tadi nama kontrolnya adalah yang mengontrol tadi text field username ini adalah C user. Berarti tinggal kita buat di sini. Jika if C user itu ya titik text sama dengan, nah ini kita buat ya, sama dengan
my user. Nah, ini my user. Maka apa yang terjadi? Nah, ini nanti di sini kita buat ya perintahnya. Tapi ini langsung saja ya, kita buat saja. N, nah ini ada N ya. N C password. Nah, ini tadi yang mengontrol password. C password titik text sama dengan my pass ya. Maka apa yang terjadi? Nah, ini sini baru kita buat ya. Maka yang terjadi misalnya adalah kita panggil halaman yang baru misalnya, atau kita mau membuat sebuah pesan ya, yang menunjukkan bahwa login kita sukses, gitu ya. Nah, berarti di sini nanti. Tapi kalau dia gagal, tinggal kita buat else di sini, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, kita buat perintahnya di sini. Jadi kita nanti kalau salah kita tampilkan saja pesan singkat atau sering disebut dengan snack bar. Jadi di sini ya kita bisa menampilkan snack bar ya. Jadi tinggal kita buat scaffold messenger, kemudian titik off, kemudian dalam kurung konteks titik show snack bar ya. Kemudian kita desain snack barnya. Ya, mungkin saya turunkan dulu ya. Ini kita hapus, kita turunkan dulu ini. Kemudian kita buat di sini snack bar. Nah, ini dalam kurung tutup kurung. Jadi kontennya ini apa yang mau kita tampilkan ya. Misalnya yang kita tampilkan itu dalam bentuk teks. Ya, kita buat misalnya yang kita tampilkan adalah login gagal, atau kita buat saja user dan password Anda salah. Ya. Kita buat seperti ini ya, user dan password Anda salah. Oke, kita buat koma di sini. Mungkin boleh kita tambahkan ya background color ya. Oh, bukan di sini, tapi di sini ya. Kita buatnya di sini ya, setelah snack bar konten titik 2 teks kita letakkan di sini. Ya, koma background color. Ya, background color mungkin kita buat saja background colornya apa ya? Colors black ya. Nah, warna hitam saja. Oke, mungkin ini saya rapikan dulu. Ini ada yang kekurangan. Di sini kita buat titik koma, berarti kita coba rapikan dulu. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi jika user yang diinput di sini sama dengan password user yang asli dan password yang diinputkan di form kita sama dengan password yang asli, maka yang terjadi nanti apa? Nanti kita isi di sini. Tapi kalau tidak, kalau berbeda, maka yang terjadi adalah kita akan menampilkan sebuah snack bar. Ya, jadi konstruksi untuk snack bar tadi seperti ini. Oke, coba dulu saya jalankan ya. Kita coba save. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini tadi sudah kita buat. Misalnya kita buat saja salah. Ya, salah seperti ini ya. Kita buat salah. Kemudian kita login. Oh, ini belum ada efeknya ya, karena belum kita panggil ya. Oke, kita panggil dulu cek login ini. Ketika kita klik tombol login ini tadi, cek login ya, nama prosedurnya adalah cek login. Berarti di sini tadi ya, saya turunkan lagi nih. Oke, di sini. Jadi elevated button yang ini kita buat di sini. Tadi nama prosedurnya adalah cek login. Berarti cek login konteks koma. Oke, seperti ini ya. Save. Kita coba lihat lagi. Coba misalnya kita buat yang salah-salah ya, asal-asalan saja ya. Kemudian kita login. Nah, ini sudah muncul ya, user dan password Anda salah. Berarti yang terbaca adalah yang ini. Itu ya. Coba kalau yang benar ya, ini tinggal kita copy saja ya. Yang benar. Oke, saya copy di sini ya. Kalau benar dia, kalau sama ini kita ganti kita buat saja login sukses. Login sukses. Oke, saya save, kita save. Nah, tadi password yang sebenarnya adalah admin ya, 12345 yang passwordnya ya, usernya admin. Coba kita buat yang salah dulu. Oke, asal-asalan saja dulu kita buat. Login berarti passwordnya salah. Oke, kemudian kalau kita buat yang benar ini admin, kemudian passwordnya kita buat passwordnya tadi 12345 ini ya, ini tadi password dan user yang asli. Coba kita klik login.
Nah, ini dibuat login sukses. Berarti sudah dibaca ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia kosong misalnya ya? Coba ya kita buat di sini. Kita buat satu lagi di sini sebenarnya ya. Oke, kita buat seperti ini. Else-nya kita turunkan saja ya. Else-nya saya turunkan dulu. Ini kita buat di sini else if nanti ada kondisi yang lain lagi ya. Seperti ini. Nah, else-nya di sini. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, kondisi ini bagaimana misalnya kalau ini kosong ya. Ya, jadi tinggal kita buat seperti ini ya. Jika variabel yang menampung ini tadi adalah user text ya. Jadi c user titik text titik is empty. Nah, ini is empty berarti kalau dia kosong, atau berarti kalau atau itu adalah apa ya? Ini ya tanda ini. Atau c password titik text titik is empty ya, artinya salah satu. Kalau ini salah satu kosong, maka apa yang terjadi? Maka di sini kita buat juga scaffold-nya. Nah, itu ya, scaffold-nya kita buat di sini user dan password harus diisi. Ini hanya contoh ya. Jadi ada 3 kondisi nih, kalau user dan passwordnya sama, kalau user atau passwordnya kosong, kemudian kalau selain dari kondisi yang itu ya. Kita jalankan dulu. Oke, kalau kosong seperti ini coba kita login dulu. Nah, ini ya, user dan password kan harus diisi, berarti karena ini kosong itu ya, pokoknya salah satunya kosong. Misalnya kalau ini yang berisi. Oke, kita login, klik login, maka yang muncul user dan password harus diisi, berarti kan yang dibaca itu tadi adalah kondisi yang ini. Ketika user text is empty atau passwordnya adalah kosong ya. Kalau misalnya dua-duanya sudah terisi tapi salah, tidak sama dengan user dan password yang asli sama kita klik login, maka yang tampil adalah user dan password Anda salah. Tapi kalau benar dia, saya tadi password yang sebenarnya adalah user yang sebenarnya admin, kemudian password yang sebenarnya adalah 12345, kita klik login, maka login sukses. Oke, jadi ini sudah terbaca ya kondisi ya. Oke, sekarang tinggal kita, misalnya kalau ini ketika kita klik ini dan loginnya sudah benar, maka dia ke ke halaman berikutnya ya. Jadi tinggal kita siapkan saja halaman berikutnya itu ya. Ini contoh, kita tambahkan satu halaman baru ya di di lib kita. Kita klikkan saja di lib, kemudian new file. Kita tinggal buat di sini, misalnya ini halaman utama. Kita buat saja di sini ya, halaman underscore utama dot dan seperti ini. Nah, halaman utamanya ini kita desain seperti biasa ya, sederhana saja nanti sebagai contoh. Kita buat saja import, kita awali dengan import ya. Import package ya, Flutter, kemudian material, kemudian kita buat saja di sini langsung kelasnya ya, karena nanti yang kita buat ini, file yang kita buat ini bukan halaman utama, bukan halaman pertama sekali yang tampil ya, bukan screen home, karena halaman yang pertama sekali muncul ini. Nah, halaman utama yang kita masukkan ini dia muncul setelah kita klik tombol login yang di sini, sehingga tidak perlu ini. Kalau di main tadi kan ada void main ya, nah tidak perlu ini itu ya di halaman yang mau kita panggil selanjutnya. Jadi langsung nama kelasnya saja, jadi st, kita pilih saja yang stateless. Jadi kita gunakan di sini desain halaman utama, desain halaman utama. Nah, mungkin kita buat saja di sini scaffold-nya, scaffold. Kemudian kita buat sebuah f-bar di sini, f-bar. Kemudian di dalam f-bar itu kita buat titelnya dalam bentuk teks. Ya, seperti ini. Teksnya kita buat saja halaman utama. Oke, seperti ini. Oke, mungkin kita perlu tambahkan di sini body-nya. Body. Kemudian bodinya ini kita buat center seperti ini. Kemudian di dalam center itu ada child. Kita buat childnya adalah teks. Kita mau menampilkan teks saja ya, yang sederhana. Ini halaman utama. Ya, seperti ini.
save ini. Kalau sudah, berarti kita mau memanggil halaman utama ini melalui halaman melalui main ya, melalui halaman atau file main.dat. Nah, caranya bagaimana? Kita linkkan dulu ini, kita hubungkan main.dat ini dengan halaman utama ini. Jadi tinggal kita importkan ya, import, kemudian titik, garis miring, baru nama file. Oke, yang ini. Kita langsung memanggil nama filenya ya. Kemudian di sini tadi perintah ketika kita klik ini tadi, kita tambahkan, kita mau memanggil ini, desain ini. Gitu ya. Jadi di mana tadi perintahnya? Di bagian ini. Nah, ini. Jadi nggak usah pakai ini lagi kita ya, snack bar. Kita hapus snack bar ini. Kita mau memanggil halaman utama tadi. Oke, di sini. Jadi perintahnya seperti yang sudah biasa dipelajari ya. Ini kita gunakan navigator titik push replacement. Jadi kita gunakan replacement ya, supaya ini langsung dihapus nanti. Oke, new row-nya kita ganti dengan material page row. Jadi material page row. Oke, buildernya kita ganti dengan konteks. Nah, kita kasih ini ya, kita pilih yang ini ya, konteks. Kemudian kita isi dengan ini berikutnya, nama kelas dari halaman yang kita panggil tadi. Nah, kebetulan nama kelasnya tadi desain halaman utama. Berarti kita buat di sini desain halaman. Nah, ini sebenarnya sudah ada halaman utama. Oke, baru terakhirnya kita buat titik koma di sini. Oke, berikutnya ini mungkin saya turunkan ya, atau kita rapikan dulu supaya dia terlihat rapi. Nah, ini ya. Jadi navigator push replacement, konteksnya adalah material page row. Material page row itu membutuhkan builder. Buildernya adalah yang ini, desain halaman utama yang ini tadi. Oke, coba kita save. Oke, kita klik login dengan keadaan ini masih kosong misalnya ya, supaya nanti bisa kita uji yang muncul itu snack bar yang mana. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya kosong, kita klik. Nah, ini ya, user dan password harus diisi karena kosong ya. Kita masukkan passwordnya, usernya misalnya admin, tapi passwordnya kosong ya, passwordnya kosong. Kita klik login, maka ini user dan password harus diisi. Kita masukkan passwordnya 12345, kebetulan ini passwordnya benar ya. Kita klik login, maka akan terbuka ini halaman utama. Nah, ini tekan tidak ada tombol back ya, karena tadi yang kita gunakan adalah push replacement. Jadi kalau push replacement itu, maka halaman sebelumnya itu dihapus, gitu ya. Nah, sehingga nanti mungkin di halaman menu utamanya ini Anda perlu tambahkan drawer, kemudian Anda buat sebuah item di situ untuk kembali memanggil login. Tapi kalau Anda gunakan di sini push saja ya, push. Kita save, maka nanti tombol back itu ada. Jadi misalnya ini passwordnya tadi, usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah 12345, kemudian kita klik login. Nah, ini ada tombol backnya. Nah, itu bedanya kalau dia push dan push replacement. Oke, ini bisa kita back ke halaman login tadi. Nah, ini ya. Oke, berbeda dengan yang ini tadi kalau kita gunakan push replacement. Save, nanti tombol backnya itu tidak ada. Oke, nah ini berbeda ya, tidak ada tombol back. Oke teman-teman, saya pikir seperti itu ya. Nanti bisa dilatih lagi, diulang-ulang, kemudian coba dipraktekkan pada kasus-kasus yang sederhana supaya penggunaan login ini dan logika yang digunakan di dalamnya bisa dipahami dengan benar. Ya, saya pikir seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.